Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih terus terjadi. Untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses dari darat, operasi udara menjadi penanganan tambahan dalam memadamkan api tersebut. Dan berikut ini liputan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Muhammad Robi Pratama untuk Anda. Pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya dilakukan oleh tim darat saja, karena ada banyak titik kebakaran yang tidak bisa dijangkau oleh tim darat. Maka diperlukan upaya tambahan oleh tim udara menggunakan helikopter untuk memadamkan api-api yang tidak bisa dijangkau oleh tim darat, seperti helikopter waterbombing dan juga operasi modifikasi cuaca. Lalu seperti apa prosesnya? Ikuti liputan kami. Hari dimulai dengan briefing pagi. Seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari BNPB, Satgas Udara, BMKG, hingga operator penerbangan memetakan kondisi terkini serta menentukan strategi penanganan kebakaran untuk hari itu. Setelah briefing selesai, helikopter patroli udara bersiap mengudara. Tugas mereka mencari dan memetakan titik-titik kebakaran dari udara. Data titik panas dari satelit kemudian dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Dari hasil patroli inilah, tim dapat mengetahui lokasi kebakaran yang masih aktif, luas area terdampak, hingga wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Untuk saat ini kita menggunakan helikopter 206 untuk membantu heli yang besar itu waterbombing menyiram titik api dari hasil patroli kita untuk hari ini. Wah, itu kemarin sempat di daerah dekat sini ya, Jabiren sama Sampit kemarin baru terbakar lagi, itu lumayan besar. Itu sampai visibility pun itu jarak pandang kita tuh berkurang di bawah 5 km. Jadi bukannya kabut, malah asap yang kita dapat gitu. Ya, mengganggu sekali ya untuk kesehatan ya udaranya itu. Dari ketinggian, tim patroli udara tidak hanya memantau titik api yang terlihat jelas di permukaan saja. Mereka juga mengidentifikasi kepulan asap yang menjadi indikasi masih adanya bara api di lahan gambut. Data hasil patroli kemudian digunakan untuk menentukan titik-titik yang akan menjadi sasaran waterbombing. Dengan cara ini, helikopter waterbombing dapat langsung diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan penanganan. Ya pemirsa, ini adalah salah satu helikopter waterbombing yang ada di Bandara Cilikriwut, Kalimantan Tengah. Satu helikopter ini bisa mengangkut Bambi Bucket sebanyak mencapai 4.000 liter air. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama saya ada Muhammad Erwansyah, tenaga ahli dari BNPB Indonesia. Bapak, boleh diceritain nggak sih ini Pak, dari BNPB sendiri menyiapkan armadanya untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah ini seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya BNPB datang ke Kalimantan Tengah dalam rangka pendampingan kegiatan karhutla di Kalimantan Tengah. Kami menyiapkan satu unit helikopter jenis Bell 206, di mana helikopter ini diprioritaskan khusus untuk patroli. Kemudian kami siapkan juga armada dari Vicwing, yaitu jenis Cessna. Pesawat ini adalah hybrid, di mana kegiatannya bisa multifungsi, bisa sebagai patroli maupun apabila kondisi tertentu, kondisi awan memungkinkan, maka akan dipergunakan sebagai pesawat OMC atau operasi modifikasi cuaca. Sedangkan untuk pesawat atau helikopter waterbombing, kita menyiapkan di sini 4 unit. Kebetulan 4 unit dari bermacam-macam tipe. Yang pertama di sana mungkin kelihatan ada jenis SA330 Super Puma. Kemudian di belakang kita tadi yang Mbak sebut ada Kamov 32A. Kemudian ada UH-60A Black Hawk mungkin di depan kita itu. Dan satu lagi Sikorsky 61N. Jadi waterbombing ini masing-masing mempunyai kemampuan sama seperti yang sampaikan Mbak tadi. Masing-masing bisa mengangkut bucket waterbombing sebanyak 4.000 liter air. Oke, siap. Terima kasih Pak. Nah, untuk membahasnya lebih teknis, sudah bersama kami juga ada Pak Bakhtiar, Koordinator Satgas Udara Karhutla Kalimantan Tengah. Bapak, untuk secara teknisnya Pak, proses dari awal nih Pak, dari Bandara Cilikriwut sampai penerbangan menjatuhkan air ke titik yang sudah ditentukan, itu seperti apa sih Pak? Kalau teknis pemberangkatannya, mereka akan kita sesuaikan dengan plotting di mana titik hotspot itu,
pesawat yang sudah ready kita berangkatkan dengan durasi pelaksanaan waterbombing di lokasi fire spot itu antara 3 sampai 4 jam untuk per satu sortinya. Sehingga untuk setiap hari kita laksanakan itu 2 sorti di dalam pemadaman kebakaran dari masing-masing satu pesawat. Sehingga kalau setiap hari kita memberangkatkan itu 4 pesawat, jadi sehingga kita memakan waktu kurang lebih 2 sorti setiap pesawatnya, jadi total itu 8 sorti. Selain menggunakan helikopter waterbombing, upaya pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah ini juga bisa menggunakan operasi modifikasi cuaca. Yang mana operasi modifikasi cuaca atau OMC ini menggunakan pesawat yang bisa mengangkut garam, mencapai 1 ton garam yang nantinya ditaburkan ke awan yang berpotensi hujan. Dari Kalimantan Tengah, Nurul Zenita, Muhammad Robi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.